Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, acara sawalan serta bincang-bincang dengan tema keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan bersama Bapak Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan. Malam ini, Minggu 6 Juni 2021, pukul 19.30 sampai dengan 21.00. Segera kita mulai. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Lembaga Hikmah, kemudian Islamic Studies Forum, Panji Masyarakat, sekaligus Yayasan Abdurrahman Bahwedan. Baik, sebelumnya, marilah kita buka bersama sawalan pada kesempatan malam hari dengan bersama-sama melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak sekalian. Berikutnya adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh rekan kita Afifuddin Rohali, LC, MM, CHRA, CMA, pimpinan Ponpes, Umar bin Khattab plus Bogor. Kepada Ustadz Afif dipersilakan. Suaranya belum, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. بسم الله الرحمن
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, suaranya belum keluar. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis. Terima kasih Ustaz Afif atas lantunan ayat suci yang sangat syahdu dan membuat kita semua merasa lebih bening dan sejuk. Baik, berikutnya mohon kita semua mengambil sikap sempurna. Kita akan mendengarkan lantunan lagu Indonesia Raya. Mohon semua mic dimatikan.
Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita melangkah ke acara berikutnya berupa sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Utama Panji Masyarakat, Bapak Insinyur Dr. Andes Abdurrahman Makmun MIP. Waktu dan layar dipersilakan. Pak Amang, dipersilakan. Pak Amang berhalangan, kita lanjutkan ke Pak Kamim Zarkasi, Direktur Islamic Studies Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para senior, khususnya senior kita semua, Pak Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki, yang juga Ketua KPK 2003-2007, yang saat ini beliau adalah penasihat Panji Masyarakat, yang juga sama-sama kita hormati Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, juga ada Ibunda Prof. Aliyah Rashid Baswedan yang ikut hadir malam ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Prof. Nikmatul Huda, Direktur Islamic Studies Forum, Dr. Hamim Zarkasi Putro, juga Mas Ari Untung, yang berkenan juga hadir pada malam hari ini. Juga para hadirin yang tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, teman-teman semua yang sudah terlibat dalam acara Syawalan ini, terutama teman-teman dari berbagai kota se-Indonesia. Laporan panitia menyebutkan ada 874 pendaftar dari berbagai kota di Indonesia, yang hari ini atau malam ini mudah-mudahan bisa mengikuti secara online, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel Panji Masyarakat. Atas nama Panji Masyarakat yang kali ini bekerja sama dengan Islamic Studies Forum, yang sejak 9 Ramadan yang lalu kami menyelenggarakan saresehan bersama, yang harapan kita akan terus kita jadikan momentum untuk menggelar diskusi, webinar, studi dengan kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas, dan juga akademisi untuk menghimpun gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran dari berbagai sudut pandang yang mudah-mudahan bisa kita himpun dalam semacam musyawarah bersama untuk mendapatkan hal-hal baik yang nanti bisa kita terus kita suarakan dan kita titipkan kepada para pengambil kebijakan baik hari ini maupun di masa depan. Pada kesempatan Syawalan yang baik ini, dengan tema keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, kami tentu berharap dari para narasumber, para senior, selain mendapatkan hikmah Idul Fitri, juga mendapatkan insight tentang keadilan sosial, terutama dari para pemimpin yang memang selayaknya sudah menghadirkan keadilan sejak dari ide, gagasan ketika memilih dan merumuskan kebijakan, atau yang sering kita dengar istilahnya sebagai adil sejak dari pikiran. Bila demikian, insya Allah pembangunan yang berkelanjutan akan menyusul sebagai dampak dari keadilan yang dimulai sejak dari gagasan, kebijakan, hingga pelaksanaannya. Sebagai penutup, izinkan saya juga menggunakan kesempatan ini untuk kembali memperkenalkan Panji Masyarakat yang dulu hadir sebagai majalah yang didirikan oleh Buya Hamka di tahun 1959, yang pada awalnya merupakan gabungan dari dua majalah, yaitu Panji Islam dan Pedoman Masyarakat di tahun 1930, dan kemudian sejak tahun 2019 yang lalu hadir dalam bentuk online panjimasyarakat.com. Kalau dulu ada yang menggunakan nama lain seperti Panji Mas, maka saat ini panjimasyarakat.com inilah yang merupakan kelanjutan dari media Islam yang merupakan warisan dari Buya Hamka, yang kami berupaya terus menyajikan tulisan dan karya-karya
yang diupayakan untuk menjadi jembatan antar kalangan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami berharap semuanya bisa mengikuti dengan hikmat proses syawalan malam hari ini. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman Makmun dari Panji Masyarakat. Kita melangkah ke selanjutnya, yakni sambutan dari Direktur Islamic Studies Forum yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Hamim Jarkasi Putro MSI. Pak Hamim, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Atas nama Islamic Studies Forum dan segenap panitia sawalan dan bincang-bincang tentang keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Miladiyah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Bapak Ibu sekalian, keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara yang sama dengan yang lainnya. Nah, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti bunyinya, makna sila yang kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan sosial juga memiliki arti kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, kita harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa dan juga bernegara. Demikian juga keadilan ekologis ya, yang saya kira akan ke depan akan menjadi persoalan bagi kehidupan bangsa Indonesia dan masyarakat dunia, juga merupakan suatu tantangan yang harus mendapatkan jawaban dari kita sekalian, dan mungkin perbincangan kita akan membicarakan masalah itu. Kemudian pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang, dengan menitik beratkan pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan sosial, dan berkelanjutannya ekonomi dan lingkungan. Nah, kemudian oleh karena itu, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Anies Rashid Baswedan PSD, Gubernur DKI, dan juga Irjen Polisi Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki SH, kemudian Prof. Nikmatul Huda, Mas Ari Untung, yang di sela-sela kesibukan berbagai aktivitas masih dapat meluangkan waktunya untuk membersamai peserta webinar malam ini untuk berbagi pengalaman dan usulan pemikiran tentang rancang bangun Indonesia ke depan, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian akan dicatat sebagai suatu amal soleh yang akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamim. Melangkah acara berikutnya adalah ikrar bersama, ikrar sahur bersama, yang akan diwakili oleh rekan kita, Hadiro Qudsi. Mbak Sira, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mohon perkenannya untuk kami membacakan ikrar halal bihalal untuk kegiatan syawalan pada malam hari ini. Memang tidak mohon diikuti masing-masing, okay? Bapak Ibu sekalian, di rumah masing-masing bersama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita sebagai sesama anak negeri, sebagai sesama anak bangsa, saling membuka hati,
saling membuka pintu maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam pergaulan dan interaksi selama ini. Ya, semoga Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita, menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mengampuni segenap dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Saya memohon agar langkah-langkah kita ke depan selalu berada di bawah bimbingan dan keridhoannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbal ya Karim, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bapak Ibu sekalian, melengkapi seremoni kita malam hari ini akan dibacakan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Haji Tulus Mustafa LCMA, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ustaz Tulus, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa kita dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Dan harapan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mic-nya Pak Tulus. Mic-nya Pak Tulus. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ustaz Tulus, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan berikutnya adalah acara inti, ya, presentasi atau paparan materi bersama Bapak Anies Baswedan, kemudian Insinyur Irjen Polisi Dr. Andes Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK RI 2003-2007, kemudian senior saya, Profesor Dr. Ibu Nikmatul Huda, SCM, Guru Besar Fakultas Hukum UI, dan Mas Ari Untung, ya, public figure, aktor sekaligus CEO Garis 10 Korps. Dan untuk memandu jalannya presentasi ini akan dipandu oleh rekan kita, Mbak Hadiro Kutsi, Mbak Sira. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenankan saya, Hazira Kutsi, untuk membawakan jalannya sesi penyampaian dari para Bapak Ibu narasumber pada malam hari ini, yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Insya Allah kita akan dibersamai oleh 4 narasumber. Untuk yang kesempatan yang pertama, insya Allah akan saya berikan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, selaku Bapak Gubernur DKI Jakarta, untuk menyampaikan paparannya pada sesi yang pertama kali ini. Saya persilakan Pak Anies untuk bisa mempersiapkan diri. Bapak Anies, apakah sudah siap? Mohon izin, Pak Anies, apakah sudah siap, Bapak? Ngapunten. Pak Aman, bagaimana ini Pak Anies? Belum di-on juga videonya. Saya mohon izin Pak Anies, apakah sudah siap Bapak? Mohon maaf. Ya, tadi posisinya masih di-unmute, saya nggak bisa unmute sendirian, nggak diizinkan mouse-nya. Oh, oke, Bapak. Ya, sekarang udah masuk. Oke, terima kasih Bapak, mohon maaf. Saya persilakan Pak Anies untuk bisa menyampaikan paparannya pada sesi pertama kali ini selama kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Terima kasih Bu Hazira Kutsi yang saya hormati, semua para peserta Syawalan halal bihalal yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman Ruki, Profesor Nikmatul Huda, Mas Ari Untung, mic-nya mute. Mic-nya mute. Mas Hamim Zarkasi, Mas Aman Abdurrahman Makmun, juga seluruh keluarga besar Panji Masyarakat, dan juga Islamic Studies Forum yang menjadi penyelenggara pada hari ini, juga Mas Wahyudi, terima kasih. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi pada sore hari ini, walaupun kondisinya masih dalam kondisi serba jarak jauh, menggunakan Vicon, tapi kita bersyukur bahwa justru ada hikmahnya banyak. Lewat Vicon seperti inilah, maka kita bisa berdialog secara lebih multi speaker, multi narasumber. Kalau di masa pra-pandemi mungkin yang bisa ikut diskusi yang berada di lokasi, kalau sekarang dari mana saja bisa. Jadi kita bersyukur sekali, dan saya dalam rangka halal bihalal Syawalan izinkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya malam hari ini saya hadir bersama dengan Ibunda, Ibu Aliyah Rashid Baswedan, dan istri, tapi karena malam hari ini saya juga harus berada di luar rumah, jadi akhirnya kita hadir dari 2 layar yang berbeda. Ibu dari rumah dan saya dari tempat lain, sedang di Jakarta Timur. Maaf, Jakarta Utara ini, bukan Jakarta Timur. Di Jakarta Utara. Jadi di antara kegiatan, alhamdulillah kita semua bersyukur diberikan nikmat sehat. Insya Allah seluruh hadirin peserta Vicon ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang diembankan kepada
kami dan menjadi tema pada pertemuan malam hari ini adalah mengenai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan pertama dalam bernegara. Kebetulan ini tanggal 6 Juni, ini 5 hari sesudah peringatan 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Ada poin utama yang harus kita garisbawahi, bahwa ketika Republik ini didirikan, berangkat dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika memilih merdeka, itu memilih untuk bisa mendapatkan satu pemerintahan, satu negara yang menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan tugas kecil, ini tugas besar, dan mungkin tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Karena itu, saya perlu garis bawahi ini sebagai satu ikhtiar yang multi periode. Tetapi harus jadi pegangan utama. Karena itulah, ketika malam hari ini, tema yang diambil dalam syawalan ini adalah keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, maka dua hal menjadi sangat tersambungkan. Di satu sisi, untuk menghadirkan keadilan sosial diperlukan periode yang cukup panjang, yang tidak sederhana, tapi di sisi lain, pembangunan berkelanjutan menempatkan bahwa alam, bahwa bumi tempat kita berkegiatan memiliki ambang batas dan harus dikelola secara benar agar bumi kita, alam ini tetap menjadi tempat yang nyaman, yang memfasilitasi bagi semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Nah, kami kebetulan, saya berada di Jakarta, dan Jakarta ini salah satu kota dengan masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks. Kita memiliki tantangan udara, di mana polusi udara cukup tinggi. Kita memiliki tantangan tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, dan kita memiliki tantangan akibat climate change, di mana cuaca tidak lagi bisa diprediksi sebagaimana siklus yang sebelumnya ada. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu garis bawahi, ketika alam dikelola tanpa memperhitungkan unsur keberlanjutan, maka yang paling banyak merasakan dampaknya adalah mereka yang secara sosial ekonomi itu berada di strata bawah. Mereka lah yang paling banyak merasakan kerugian yang harus paling besar menanggung ongkosnya. Sebagai ilustrasi, Ibu sekalian, ketika kualitas udara bermasalah, maka mereka yang hidup dengan sosial ekonomi terbatas tidak cukup sumber daya untuk bisa melakukan pembersihan air udara. Tapi bagi mereka yang cukup makmur, mereka bisa menyiapkan rumah, menyiapkan tempat kerja yang udaranya dibersihkan. Konsekuensinya, sebagian mengalami kualitas udara yang rendah, sebagian mengalami kualitas udara yang tinggi. Kualitas udara yang rendah otomatis lebih rentan pada penyakit, lebih rentan untuk harus mengeluarkan biaya ekstra
karena biaya perawatan kesehatan. Di sisi lain, bagi mereka yang cukup makmur, itu bisa terhindarkan. Begitu juga dengan polusi air, ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sering membuat mereka yang hidup makmur bisa mendapatkan air secara lebih murah dibandingkan mereka yang hidup sosial ekonomi lebih rendah. Karenanya, ketika kita membangun kembali sebuah pendekatan pembangunan yang memperhitungkan kualitas lingkungan hidup, atau biasa kita sebut sebagai pembangunan berkelanjutan, maka secara tidak langsung kita akan ikut membereskan ketimpangan sosial. Ketika kualitas udara meningkat, maka seluruh masyarakat akan bisa mendapatkan udara yang bersih, akan bisa mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mengendalikan keduanya itu sesungguhnya menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita perhatikan, persoalan lingkungan hidup mayoritas bermula dari kawasan urban. Kawasan urban adalah kawasan di mana jumlah penduduknya makin hari makin bertambah. Di sisi lain, ukuran tempatnya relatif statis. Indonesia di tahun 2009 memasuki situasi di mana lebih dari 50% penduduk Indonesia ada di kawasan perkotaan. Jadi sudah 12 tahun ini kita merasakan bahwa lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di pedesaan. Begitu juga di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan diproyeksikan di tahun 2050, lebih dari 70% penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan. Artinya, kawasan perkotaan ini akan memiliki tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih besar. Di sisi lain, urbanisasi yang terjadi memberikan tantangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Karena berada di wilayah perkotaan, dengan keterbatasan tanah, dengan keterbatasan tempat, potensi untuk muncul persoalan ketimpangan itu menjadi cukup serius. Karena itu Bapak sekalian yang saya hormati, kami melihat ini sebagai satu kesatuan yang perlu penanganan secara amat serius. Bagaimana dengan pengalaman di Jakarta? Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan bahwa untuk masyarakat kota di Jakarta khususnya, pembangunan berkelanjutan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dan keadilan sosial itu menjadi landasan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita perhatikan, kami di DKI Jakarta itu memiliki program untuk revitalisasi kampung, revitalisasi RW kumuh, dan pendekatannya, pendekatan partisipatif. Kita ingin agar lingkungan di kampung tersebut mengalami peremajaan, di mana lingkungan perumahan, lingkungan kampung menjadi lebih sehat, ditata ulangnya dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam perancangannya. Kemudian ketika dibangun, bukan sekedar memastikan semua dapat tempat, tetapi seluruh lingkungannya adalah lingkungan yang ramah lingkungan. Misalnya pengelolaan limbahnya dilakukan secara terintegrasi, ada proses daur ulang, ada proses pembersihan, begitu juga dengan fasilitas dasar seperti air, seperti listrik, jaringan internet,
itu semua dirancang sebagai satu kesatuan yang menghadirkan satu kampung yang sehat. Nah, ini akan satu sisi membereskan persoalan sustainable development, di sisi lain menghadirkan perasaan kesetaraan kesempatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pendekatan yang kami coba lakukan di sini adalah mencoba untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Bagaimana itu dikerjakan? Pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri. Pemerintah mengerjakan ini sebagai sebuah gerakan. Kami di Jakarta mengistilahkan kolaborasi. Karena itu kita sebut Jakarta sebagai kota kolaborasi. Mengapa disebut sebagai kota kolaborasi dan mengapa pendekatannya adalah gerakan? Kami memandang Jakarta memiliki posisi unik di Indonesia. Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki NGO sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki kampus sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki dunia usaha sebanyak Jakarta. Dan tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki perwakilan lembaga pembangunan dunia sebanyak Jakarta. Jadi, begitu banyak sumber daya terkumpul di kota ini, alangkah sayangnya bila pemerintah di kota ini hanya mengandalkan kekuatan pada dirinya untuk membangun. Hanya mengandalkan kekuatan Pemprov, hanya mengandalkan kekuatan ASN. Merugi sekali, karena sumber daya luar biasa besar. Karena itu yang kita lakukan adalah membangun kolaborasi, menjabarkan masalah yang ada di kota ini, lalu mengajak semua unsur untuk kolaborasi mengambil perannya sesuai dengan bidang dan fokus aktivitas mereka masing-masing. Jadi, kami mengajak semua pihak untuk terlibat. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan. Ownership atas masalah tidak hanya ada pada pemerintah, tapi ownership atas masalah kita undang kepada berbagai pihak. Jadi kita menyaksikan termasuk sektor swasta, turun tangan, ikut terlibat di dalam proses pembangunan sebuah kawasan perkampungan kumuh. Nah, dunia usaha di Jakarta kami sering temui, pimpinan-pimpinannya pun merasa ingin terlibat. Tapi seringkali niat baik, keinginan untuk turun tangan langsung, tidak ketemu dengan alamat tempat di mana mereka bisa terlibat. Nah, bagian kami mempertemukan. Nah, ketika mempertemukan, disitulah kemudian kita menyaksikan keterlibatan secara aktif di dalam membereskan masalah-masalah di kota ini. Nah, kembali kepada persoalan lingkungan hidup, persoalan keadilan sosial, bahwa keduanya tersambungkan. Jadi ketika kita melibatkan berbagai pihak untuk turun tangan langsung, maka kita menemukan partisipasinya melampaui bidang yang semula menjadi fokus. Jadi pada awalnya sifatnya hanya misalnya membereskan masalah terkait dengan bidang pendidikan. Ketika sudah sampai di kampung itu, karena terlibat langsung, turun tangan langsung, mereka menemukan masalah-masalah lain. Dan masalah-masalah lain itulah yang kemudian mereka ikut terlibat untuk mengerjakannya. Jadi metode partisipasi, metode gerakan yang kita coba bangun di Jakarta ini, setahap demi setahap menemukan momentumnya untuk bisa berkembang lebih luas. Apakah ini sudah menjangkau semua? Belum. Dan kami yakin bila ini diteruskan nantinya akan menjadi sebuah gerakan yang cukup besar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mindset. Bagaimana kita melakukan transformasi cara pandang tentang kegiatan keseharian di Jakarta.
Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang keadilan sosial dan lingkungan hidup, kami DKI Jakarta mengkampanyekan dan mengembangkan kendaraan umum sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Jakarta. Di satu sisi, kita mencoba untuk mengubah cara pandang. Urutan skala pembangunan infrastruktur untuk mobilitas penduduk, selama ini, karena kita pendekatannya car-oriented development, maka infrastruktur yang dibangun pertama adalah untuk kendaraan pribadi, yang kedua adalah untuk kendaraan umum, baru kemudian untuk kendaraan seperti sepeda dan pejalan kaki. Kami mengubah itu menjadi dibalik urutannya. Nomor 1 adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Nomor 2 adalah fasilitas untuk kendaraan bebas emisi atau sepeda. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Itu urutan pembangunan fasilitasnya. Dan ini, 2 yang pertama adalah berjalan kaki, itu harus dipandang sebagai kegiatan transportasi. Bersepeda itu harus dipandang sebagai kegiatan transportasi, bukan sebagai kegiatan sport. Seperti juga jalan kaki, bukan sekedar dipandang sebagai kegiatan sport, tapi ini sebagai transport. Nah, ini adalah transformasi cara kita memandang. Dan bila itu dilakukan, ditambah dengan kendaraan umum yang diperluas, maka mereka yang secara sosial ekonomi itu lebih lemah, punya kesempatan untuk menghemat biaya yang lebih signifikan. Ketika kendaraan pribadi mengkonsumsi biaya pengeluaran bulanan yang cukup tinggi, di Jakarta ini bahkan ada yang biaya mobilitasnya itu menyedot sampai 30% dari pengeluarannya. Nah, kita berkeinginan agar biaya transportasi Jakarta ini turun bisa sampai sekitar 8%. Bila menggunakan kendaraan umum, itu bisa turun sampai 8%. Di satu sisi, dengan menggunakan kendaraan umum, maka polutan yang dikeluarkan di jalanan akan berkurang karena penduduk menggunakan kendaraan umum. Di sisi lain, dari sisi keadilan sosial, maka kesetaraan akan bisa muncul karena mereka bisa melakukan penghematan. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka yang menggunakan kendaraan umum akan berinteraksi satu sama lain sehingga perasaan keadilan itu hadir. Karena di kendaraan umum, baik dia CEO maupun dia office boy, berdirinya sama tinggi, duduknya sama rendah. Tidak ada ruang VIP di bis kita, tidak ada ruang VIP di kereta-kereta kita. Semuanya setara. Perasaan kesetaraan itu bisa muncul. Begitu juga dengan halte. Di halte tidak ada ruang tunggu business class. Semuanya setara. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial adalah sebuah tema yang nyambung satu sama lain dan kami di Jakarta mencoba mengikhtiarkan untuk bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Bukan tugas yang kecil, tapi insya Allah bisa dilaksanakan. Kami sudah memulainya, insya Allah ini bisa bergulir terus, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang, sehingga nantinya bukan hanya mengubah di Jakarta, tapi mudah-mudahan bisa menjadi percontohan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan saya ingin garis bawahi bahwa transformasi yang dilakukan bukan semata-mata transformasi terkait dengan infrastruktur kuat, hard infrastructure, infrastruktur keras, tapi juga terkait dengan cara pandang, terkait dengan perspektif. Dan mudah-mudahan ini yang bisa berdampak secara jangka panjang. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai urun rembuk dalam sawalan yang penuh bobot ini. Sawalannya mengambil tema yang berbobot sekali, yang membuat kita harus reflektif, kita harus juga prediktif ke depan. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Salam hangat dan hormat dari Ibu Kota untuk seluruh
Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis yang terhormat malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies atas enlightening moment yang sudah diberikan, pencerahan yang sudah diberikan mengenai best practice Bapak Anies dan rekan-rekan sekalian di Jakarta ya. Jadi bagaimana statement yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan itu bukanlah itu adalah hal yang tidak terpisahkan. Jadi sebetulnya ketika kita bangsa Indonesia itu mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan, maka tentunya ya keadilan atau kesetaraan itu juga akan mengikuti ya kalau dari yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Dan memang betul Pak Anies bahwa Syawalan yang ini berbobot sekali insya Allah, dan harapannya tidak hanya sampai pada tahapan kita saling mengkaji saja, tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagi kita semua untuk bagaimana kita membangun ya suatu gerakan atau gerakan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Anies tadi. Terima kasih Pak Anies atas kesediaannya untuk berbagi pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri aplaus secara virtual kepada Pak Anies yang sudah menyampaikan ya paparannya dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk berjumpa lagi Bapak Anies untuk dalam momen-momen berikutnya yang insya Allah juga akan jauh lebih berbobot lagi. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya untuk kita akan melanjutkan sesi sharing kita pada malam hari ini. Yang berikutnya, sesi kedua kali ini insya Allah nanti akan dibawakan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Taifukur Rahman Ruki. Beliau adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tahun 2003 sampai 2007, sekaligus merangkap penasehat Panji Masyarakat. Bapak Taufik Ruki, apakah sudah siap? Saya akan spotlight dulu. Sudah ada. Kepada Pak Taufik Ruki, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Senang sekali saya ikut dalam acara malam hari ini, apalagi kemudian diminta untuk menyampaikan sebetulnya kepada teman-teman sekalian. Banyak sekali peminat acara webinar kita hari ini, 662 menurut catatan saya. Luar biasa ini. Saya, kalau tadi pembicaraan Pak Anies Baswedan begitu mencerahkan dan memberikan harapan yang lebih terang untuk masa depan, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengisi sebuah ruang yang disebut dengan keadilan sosial tadi dengan pembangunan berkesinambungan, sustainable development. Kata yang paling tepat untuk mengisi itu adalah yang disebut dengan kepedulian. Kepedulian sosial, whatever. Minggu atau 2 minggu kemarin, di FB saya, di WA saya masuk sebuah video yang menurut saya lucu, tetapi lucu menggelitik dan ngenes saya dibuatnya. Kalau kita pikirkan lebih ngenes. Video itu menggambarkan orang yang sedang mancing, kemudian sambil mancing dia ngomong sendiri. Dia bilang orang miskin dan rakyat terlantar memang dipelihara negara. Tapi masalahnya negara yang mana? Maka kemudian semua ketawa dan saya pun senyum saja. Masih dilanjutkan lagi. Bumi, air, dan langit, bumi, dan air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dia tambahin lagi, dikuasai negara yang mana? Ya, sebuah kelucuan.
Tapi menurut saya itu sesuatu yang sangat orang Sunda bilang nyelekit gitu ya. Rasanya kok iya juga gitu. Yang peduli kepada, makanya tadi saya katakan ini kepedulian, yang peduli kepada kondisi itu siapa sih gitu. Kalau negara, pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi DKI memang berkewajiban untuk memberikan keadilan sosial kepada masyarakatnya. Lantas kita sebagai warga negara apa? Tadi dikatakan ada kolaborasi. Tetapi tanpa kesadaran akan adanya diperlukannya kepedulian terhadap mereka-mereka yang dimarginalkan atau termarginalkan oleh situasi, itu pemerintah akan kerja sendiri dan berat. Saya sekarang ini setelah pensiun 5 tahun dari kegiatan-kegiatan birokrasi, setelah 2015-2016 saya diminta menjadi PLT, Ketua KPK ketika terjadi sedikit gonjang-ganjing, dan kembali gonjang-ganjing lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian saya memilih untuk betul-betul mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan birokrasi dan menekuni kegiatan-kegiatan sosial dan untuk mengisi waktu-waktu yang banyak yang masih di dalam akhir-akhir kehidupan ini. Saya berkumpul bersama teman-teman para lanjut usia, membentuk sebuah organisasi yang kita beri nama Lanjut Usia Aktif Peduli Indonesia, disingkat LANTIP. Isinya adalah para profesional yang sudah usianya di atas 60 tahun, yang bisa mandiri bahkan memiliki kelebihan-kelebihan. Mereka yang para profesor di perguruan tinggi, mereka yang para dokter, para konsultan, dan kita berhimpun bersama untuk menyalurkan kelebihan-kelebihan waktu, kelebihan pikiran, kelebihan finansial, kelebihan materi yang kita miliki kepada mereka-mereka yang memerlukan. Sayang kegiatan ini kemudian terkendala oleh COVID, di mana kita para lansia ini dianggap sebagai, bukan dianggap, memang kenyataannya rentan terhadap terpapar COVID ini, maka kita menahan diri sehingga kegiatannya menjadi sedikit slow down. Tapi terus kita bekerja di dalam skala yang kecil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Antara lain, minggu kemarin kami mementouch sebuah panti asuhan di Jakarta Selatan di daerah Radio Dalam yang kebetulan memang milik Pemda DKI Jaya. Itu penghuninya tidak kurang dari 350 orang tua yang diambil dalam tanda petik oleh pemerintah daerah, oleh dinas sosial, karena mereka terlantar di jalanan. Ada yang tinggal di kolong-kolong jembatan, ada yang tinggal di taman, ada yang di entah di mana, tapi mereka semua diambil kemudian dirawat. Satu langkah yang menurut saya mulia. Kalau kita sempat lihat ke sana, 90 orang lebih adalah orang-orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan hidupnya sangat tergantung dari uluran tangan. Ya mohon maaf, sampai mandi pun harus ditolong orang lain. Demikian juga buang air dan segala macam. Terlambat saja ditolong, maka yang terjadi adalah, ya begitulah, kita bisa maklumi. Sehingga kalau kita datang ke ruangannya yang berisi tidak kurang dari 30 orang, ya baunya cukup semerbak begitu. Keadaan mereka kalau dilihat dari ukuran yang normal, ya memang belum baik. Tetapi kalau dilihat dari kondisi sebelumnya, di mana mereka terlantar di pinggir jalan, ini sudah jauh lebih baik. Minimal mereka dipelihara kesehatannya, dirawat kehidupannya, dan dicukupi kebutuhan-kebutuhan makanannya. Dan mereka cukup segar sekarang, walaupun tentu masih memerlukan. Tetapi kalau semuanya kita serahkan kepada pemerintah daerah, dinas sosial untuk menangani semua itu, sementara itu kita sendiri sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat tidak memiliki kepedulian, nah terus terang saja, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu menjadi sangat jauh dari harapan. Keadilan sosial mudah sekali melihatnya.
yaitu dengan melihat ketidakadilan. Mari kita lihat mereka-mereka yang bernasib kurang baik. Di kawasan rumah saya saja kalau saya jalan pagi, tidak kurang dari 6-8 orang yang menurut saya usianya sudah tidak layak untuk berkeliaran, tetapi mereka terpaksa memungut sampah. Dari rumah ke rumah pagi-pagi, jam 5 mereka sudah bergerak. Saya pikir mereka juga pasti belum sarapan pagi. Dan kalau kita orang-orang yang berjalan-jalan pagi dalam rangka olahraga atau mereka-mereka itu sama sekali tidak memiliki kepedulian, saya khawatir malah mereka mungkin tidak menemukan sarapan pagi. Nah, jadi inisiasi tugas pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk merealisasikan keadilan sosial perlu disambut oleh kita-kita semua warga negara ini dengan sebuah kepedulian sosial. Saudara sekalian, sebetulnya tugas birokrasi itu ditarik ke atas simpel saja, yaitu kalau kita lihat, kalau yang sudah pernah pergi ke Amerika, kita lihat di mobil-mobil polisi itu ditulis to serve and to protect. Memang tugas birokrasi pemerintahan itu cuma dua, yaitu to serve and to protect. Dimanapun. Di Indonesia kemudian diterjemahkan dengan melindungi dan melayani. Tapi banyak orang tersinggung, emangnya katanya gue pelayan. Nah inilah, padahal to serve and to protect itu memang tugasnya adalah melindungi dan melayani masyarakat. Cuma bidangnya saja yang berbeda. To serve what, to protect what, to protect who, nah itu saja tinggal yang membedakan. Tentunya Dinas Kesehatan akan memiliki bidang tugas yang berbeda dalam rangka memproteksi dan melayani. Satpol PP juga berbeda, lalu Dinas Pertanian, kemudian pendudukan juga berbeda, kelurahan juga akan berbeda dalam rangka to serve and to protect. Tapi pada prinsipnya, kewajiban daripada pemerintah, kewajiban dari negara, kewajiban dari aparatur pemerintahan adalah to serve and to protect the people. Nah, kalau ini saja dilakukan sebagai sebuah kewajiban, maka kita, masyarakat harus bisa mengikuti, bisa mengimbanginya dengan dalam bentuk sebuah kepedulian. Kepedulian kepada masyarakat termarginalkan, kepedulian kepada jalan yang kotor, kepedulian kepada untuk tidak membuang sampah, macam-macam. Nah, mari kita berangkat dari hal yang elementer saja. Saya sih tidak pandai berteori, karena memang dibesarkan dalam sebuah dunia, dituakan lah dibesarkan dalam sebuah dunia yang praktis-praktis saja. Misalnya, apa sih kewajiban negara itu? Kalau menurut saya kok kewajiban negara itu cuman 3 saja. Yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau bicara kesejahteraan berarti kita di sini bicara tentang ketersediaan dan keterjangkauan. Sampai seberapa jauh negara, pemerintah bisa menyediakan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraannya. Kalau kita bicara tentang makan, pangan, sandang, dan papan, maka seberapa jauh negara bisa menyiapkan kebutuhan pangan untuk rakyatnya? Tersedianya di mana? Yang lebih makmur, yang lebih baik apabila masing-masing rakyat memiliki persediaan makanan di rumahnya. Sehingga bapak, seorang ayah akan bisa tidur dengan tenang ketika tahu bahwa anak-anaknya sudah tidur dalam keadaan kenyang. Apalagi kemudian sudah siap untuk makanan besok pagi. Sehingga ketika esok paginya bapaknya pergi keluar untuk bekerja, dia yakin bahwa anak-anaknya sudah punya makanan untuk persiapan sekolah. Demikian juga sekolah. Nah ini, ketika kita mengatakan bahwa pendidikan dasar adalah wajib bagi rakyat, maka kewajiban ini berbalik kepada pemerintah. Maka pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, nyatanya sekarang kan, ya kita lihat ya, kalau di Jakarta, jangan di Jakarta sih oke lah. Tapi coba mari kita melangkah sedikit. Nggak usah jauh-jauh. 80 km saja dari kantornya Pak Gubernur. Itu sudah sampai di Tangerang Selatan atau sampai di kota Tangerang, sudah sampai di Rangkas Bitung, di Lebak. Bagaimana kondisi pendidikan? Barangkali kalau ke atas sana sudah sampai ke Depok. Juga tidak sedikit di kawasan Bogor yang pendidikannya hancur-hancuran, boleh dibilang. Jauh kita bisa berharap dari generasi muda yang akan datang,
ketika difasilitasi dengan pendidikan yang semacam itu. Apalagi dalam musim di mana kita mesti belajar di luar sekolah, ya mereka beli pulsa saja susah. Nah itu kalau tidak ada pemenuhan kebutuhan ini dalam rangka kebutuhan yang kesejahteraan ini tidak bisa dilakukan yang minimal saja oleh negara, maka di sisi lain kita dituntut memberikan kepedulian. Kebutuhan yang kedua adalah pemberian perlindungan keamanan kepada seluruh masyarakat. Ini juga harus jadi perhatian, ya berita-berita di TV semakin banyak sekali gangguan-gangguan keamanan yang harus dilakukan. Meningkat ke yang berikutnya adalah masalah keadilan. Keadilan ini ada sebuah kebutuhan yang advance. Bukan keadilan dari perspektif hukum saja, tapi keadilan dari perspektif sosial tadi. Sosial ekonomi seperti yang disampaikan tadi. Kehidupan sosial. Jangan sampai jarak sosial menjadi semakin jauh. Kerenggangan sosial yang muncul akibat adanya perbedaan yang begitu jauh, ini terus terang sangat rawan terhadap masalah kebangsaan kita. Dan ini sudah kita rasakan. Kesenjangan ekonomi. Di satu sisi ada orang yang bisa sekali makan sendirian bisa menghabiskan 1 juta, minimal 700.000 satu porsi, tapi untuk seseorang, untuk satu keluarga, 700.000 itu artinya bisa makan sekeluarga dengan istri dan anak selama 1 minggu. Nah, ini luar biasa kesenjangannya. Nah, tanpa kepedulian mereka-mereka yang punya kelebihan untuk bisa meringankan beban dalam rangka memberikan keadilan tadi, terus terang negara kita, pemerintah kita akan berat sekali bebannya, dan saya khawatir rasa keadilan itu akan semakin jauh, dan ini terus terang membahayakan persatuan dan kesatuan kita, membahayakan ketenangan dan segala macam. Karena itu pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka keadilan sosial, dalam rangka keadilan, apakah itu keadaan sosial, keadaan ekonomi, segala macam, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk membangkitkan kepedulian kita kepada masyarakat yang berada di belakang kita, yang berada di bawah kita, yang harus kita angkat, kita berikan mereka kesempatan yang sama. Jangan hanya mengandalkan diri kepada pemerintah. Lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Apakah perorangan atau juga bisa berupa komunitas seperti yang kami lakukan di Lansia Aktif Peduli Indonesia. Walaupun ini Pak Anies, saya juga mau komplain ini, mudah-mudahan masih didengarkan. Kenapa itu Komisi Lansia Lanjut Usia Indonesia kok dibubarkan gitu loh. Padahal kerjanya belum maksimal. Lansia itu Pak, lansia aktif seperti kami tidak jadi beban kok. Malah kami ingin membantu. Wadahnya sudah ada sebetulnya. Tapi saya kemudian dibubarkan. Tapi itu oke lah, kita bicara yang lain. Jadi, kalau kita yang berada pada posisi-posisi tertentu, tidak perlu, jangan menunggu kaya. Jangan menunggu jadi pejabat untuk punya peduli. Apa yang ada sekarang ini kita bisa melakukan, memberikan kepedulian kita kepada orang-orang yang karena keadaannya, keterbatasannya menjadi di bawah kita, dan itu adalah sebagai bentuk rasa keadilan. Maka kemudian negara akan menjadi lebih diringankan tugasnya. Ya maaf saja, saya pikir sudah saatnya kita mengkoreksi berapa sih angka kemiskinan di Indonesia ini. Saya kok memprediksi jauh lebih banyak, dan itu berarti tanggung jawab kita bersama untuk lebih peduli kepada kondisi-kondisi sosial semacam ini. Pada kesempatan Sawalan Halal Bihalal hari ini yang diselenggarakan oleh Panji Masyarakat dan Pusat Studi Islam, saya bergembira, dan karena itu ketika diminta oleh Saudara Aman untuk bicara, saya bilang saya nggak mau bicara paparan, saya bukan bagiannya di seminar, tapi kalau menyampaikan unek-unek itu bagian saya. Dari dulu saya dikenal sebagai penyanyi. Nah ini saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan kepada dua pihak. Pihak pertama kepada pemerintah daerah yang kebetulan dalam hal ini ada Pak Anies Baswedan, yang saya kenal sudah lama.
Walaupun alhamdulillah setelah jadi gubernur ini saya kok nggak pernah tatap muka. Pernah satu kali dalam sebuah upacara, koeksiden saja. Tapi secara khusus kita ngobrol belum. Dan ini juga saya ingin sampaikan keluh kesah ini kepada teman-teman yang alhamdulillah diberikan kelebihan dalam kemampuan berpikir, kelebihan dalam kemampuan fisik, kelebihan dalam kemampuan finansial. Untuk mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Silahkan salurkan lewat apapun yang Anda percaya. Mau lewat lembaga amil zakat, silahkan. Mau lewat lembaga-lembaga sosial lainnya, silahkan. Tetapi bahwa kita harus peduli. Harus peduli dalam rangka mengangkat mereka, sehingga mereka merasa diperlakukan adil oleh negara, oleh pemerintah, dan oleh kita-kita yang dilihat dari jauh oleh mereka berada pada posisi yang selayaknya memberikan bantuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Saya bukan seorang pembicara kawakan dan bukan juga seorang pemikir. Lebih banyak seorang praktisi yang sedang kadang-kadang merenungkan juga apakah yang saya perbuat zaman lalu itu sudah sesuai dengan aturan. Sehingga ya sekarang ini hanya tinggal merenungkan banyak hal. Demikian, saudara sekalian, Bapak Ibu, Ibu Rashid Baswedan, Pak Anies, selamat bekerja Pak Anies. Tugas Anda masih sangat banyak, tugas Anda masih sangat berat, dan Anda adalah satu di antara sekian harapan kita untuk bisa, tentu bukan Anda sendiri, dari banyak generasi di bawah saya yang saya harapkan mampu memandu Republik Indonesia ini ke keadaan yang lebih baik dan lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pak Taufik Ruki, Masya Allah luar biasa. Jadi ini adalah sudut pandang dari yang kalau kata Pak Taufik Ruki adalah senior citizens, ya. Jadi sangat banyak sekali yang insya Allah bisa kita dapatkan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang satu kata kuncinya saya adalah yang saya dapatkan tadi adalah bahwa sebetulnya pada prinsipnya untuk kita berkeadilan sosial itu adalah perlu adanya kepedulian. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi tidak hanya kita menggantungkan pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi bagaimana setiap warga negara itu memiliki kepedulian kepada sesamanya, gitu ya. Terlebih lagi, ya, lebih-lebih lagi bagi mereka yang termarginalisasi. Terima kasih Bapak Taufik Ruki atas pencerahan yang sudah diberikan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita akan masuk kepada sesi ketiga dari narasumber yang berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Nikmatul Huda, SHM HUM. Beliau adalah guru besar ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, yang juga adalah senior saya di Universitas Islam Indonesia. Kepada Ibu Profesor Nikmatul Huda, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir pada acara malam ini diberikan kesehatan oleh Allah dan terus diberikan perlindungan oleh Allah dan berkontribusi untuk Republik Indonesia. Pertama, saya aturkan terima kasih kepada penyelenggara, Bapak Abdurrahman dari Panji Masyarakat, dan Pak Hamim dari Forum Studi Islam. Yang saya hormati Ibunda Profesor Ibu dari Pak Anies Baswedan, Bu Aliyah ini senior, sangat senior sekali di HMI, jadi saya kadernya gitu. Ini kemudian juga Bapak Taufikur Rahman Ruki, berterima kasih saya bisa mendengarkan paparan Bapak karena pengalaman hidup sudah banyak sekali. Kalau saya mungkin baru di kampus, Pak. Kalau Bapak sudah menjalaninya. Jadi terima kasih tadi nasihatnya itu sejuk sekali gitu ya. Jangan banyak menuntut pada negara gitu, tapi apa kontribusimu pada negara. Itu kayak slogannya Muhammadiyah gitu ya. Apa yang bisa kamu berikan pada Muhammadiyah, jangan minta-minta sama Muhammadiyah gitu kan.
Juga kepada Pak Anies Baswedan yang sekarang sedang mengemban tugas menjadi gubernur, dan mungkin nanti ada Mas Ari dan Bapak Ibu senior hadirin yang saya muliakan. Karena basic keilmuan saya ilmu hukum gitu ya, jadi saya melihat warisan leluhur kita itu apa sebenarnya ya dalam konteks keadilan sosial. Ternyata luar biasa gitu ya. Mulai dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sampai ke Undang-Undang Dasar 45 itu terus-menerus dikumandangkan gitu ya. Mulai dari Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak dipilih-pilih di situ. Kemudian pokok pikiran kedua pembukaan UUD 45, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di situ juga ada pesan kenegaraan dari para pendiri Republik ini. Kemudian tujuan negara juga begitu, selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga diamanatkan di situ memajukan kesejahteraan umum. Jadi levelnya sudah bertambah lagi. Nah, kemudian di pasal 33 UUD 45 di sana dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ayat 3-nya nih yang penting. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi memang di situ itu berkali-kali gitu ya, berkali-kali tokoh pendiri Republik kita ini, Republik Indonesia itu berpikir tentang bagaimana kesejahteraan rakyat itu menjadi yang diutamakan, keadilan sosial menjadi sesuatu yang dipentingkan gitu ya. Sampai pada generasi yang sekarang pun spirit itu sebenarnya ada gitu ya. Persoalannya nanti kita bisa lihat pada kebijakan politiknya mungkin yang mungkin akan berbeda gitu ya. Kemudian di TAP MPR nomor 14 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi juga mengatakan mendasarkan pada 4 pilar ya. Nah nih, larangan monopoli sumber daya oleh satu orang atau kelompok tertentu, optimalisasi peran UMKM, investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Jadi kalau orang tata negara mengatakan nggak ada lagi kita itu untuk bisa lari dari situ gitu. Pesan itu sudah terus diulang untuk mengingatkan dalam konteks penyelenggaraan negara itu harus selalu bercermin dan mengambil sumbernya itu dari sumber hukum mulai dari Pancasila, pembukaan, kemudian UUD 45, TAP MPR gitu ya, semuanya sudah ada. Nah, apa yang terjadi berikutnya gitu ya? Ternyata setelah kita punya Mahkamah Konstitusi, baru di situ kita bisa tahu, gitu ya, apakah DPR dan Presiden dalam menerjemahkan keadilan sosial tadi itu sudah benar. Gitu. Karena Mahkamah Konstitusi lah yang bisa ngecek itu, bisa menguji undang-undang produk kekuasaan politik, eksekutif, legislatif ini sudah melakukan itu atau belum. Nah, ternyata dalam beberapa putusan, mulai dari undang-undang tentang ketenaga listrikan, undang-undang sumber daya air, kemudian undang-undang minerba, undang-undang tentang migas, undang-undang tentang penanaman modal, itu semuanya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pasal-pasal yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 3. Nah, berarti di situ ada garis yang tidak linier mulai dari Pancasila, pembukaan, TAP MPR, bunyi pasal 33 sampai masuk ke undang-undang. Kenapa? Karena itu kesepakatan politik. DPR dan pemerintah itu kesepakatan politik gitu ya. Sehingga memang kalau mau dilihat untungnya kita punya MK gitu ya. Kan dulu di Orde Baru nggak ada MK. Sehingga undang-undang nggak bisa diuji. Sekarang ini apapun undang-undangnya itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan MK sudah mengatakan undang-undang koperasi, undang-undang kehutanan,
undang-undang apa yang tadi sudah saya sebutkan, migas, ketenaga listrikan, sumber daya air dan seterusnya, itu semuanya dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin yang tadi Pak Taufikur Rahman Ruki sudah mengingatkan dalam konteks keadilan sosial, ayo bergerak bersama-sama membantu negara. Nah sekarang bagaimana dengan si pengambil kebijakan ini gitu? DPR dan Presiden itu ketika mengesahkan undang-undang itu ternyata dikoreksi oleh MK menyimpang dari pasal 33. Tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak gitu. Nah, ini koreksi dari MK dikatakan di sana cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Penting bagi negara tapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak juga tetap harus dikuasai negara. Tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Nah, di situ yang menjadi titik tekannya ya. Nah, lantas persoalan berikutnya itu karena ini juga baru saja 1 Juni gitu ya. Problemnya ternyata kesulitannya itu merumuskan bagaimana prolegnas, program legislasi nasional supaya sinkron dengan Pancasila atau program legislasi daerahnya juga supaya sinkron dengan prolegnas gitu. Nah, ini yang ternyata karena sekarang ini semua kepala daerah dipilih langsung, presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, pesan sponsornya berbeda-beda di setiap daerah gitu. Sehingga ini yang beberapa saat yang lalu MPR menginginkan ada GBHN gitu ya. Garis besar haluan negara supaya dalam konteks pembangunan nasional sampai pembangunan daerah itu saling sambung gitu. Meskipun mungkin beda partai gitu ya antara satu daerah dengan daerah lain dan dengan presiden. Nah, ini yang ternyata dalam kajian tata negara nggak mudah. Karena masing-masing kepala daerah menyampaikan janji kampanyenya itu untuk kepentingan pemenangan dalam pilkada. Sementara yang di pusat juga begitu. Janji kampanyenya juga untuk memenangkan, mengambil hati masyarakat supaya dia terpilih gitu. Nah, jadi mungkin kalau orientasinya hanya untuk memenangkan sebuah kompetisi politik gitu ya, tetapi tanpa membangun republik gitu ya, itu nampaknya kita merugi di situ itu gitu ya. Nah, di sini saya katakan bagaimana menyusun rencana pembangunan nasional itu dalam perspektif Pancasila supaya sesuai dengan keadilan sosial tadi, supaya menjalin persatuannya gitu ya. Kemudian dengan musyawarah permusyawaratan perwakilan, artinya parlemen yang ada pun juga ikut menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah itu. Atau juga sekarang ini orang takut loh menyampaikan aspirasi gitu ya. Kenapa? Karena sosial media ini begitu dahsyatnya gitu ya. Orang bisa langsung dibully habis di situ itu. Padahal negara akan bisa berjalan baik kalau justru kritiknya banyak. Tapi kritik yang konstruktif gitu. Tapi kalau sosial medianya justru merusak gitu ya, tidak malah berkontribusi untuk membangun Indonesia yang konstruktif, itu malah merugi semuanya kita ini gitu ya. Setiap hari diberi informasi yang merusak gitu ya. Kasihan anak-anak yang nantinya akan melanjutkan generasi kita gitu. Pak Taufikur Rahman tadi dengan Pak Anies sudah menyampaikan pengalaman gitu ya. Di lapangan itu tidak seperti yang ada di kampus gitu. Mungkin saya sama Bu Hazira ini kebingungan juga ya cara menyampaikan di kelas bagaimana anak-anak ini supaya paham tentang persoalan gitu ya. Karena apalagi sekarang di musim pandemi kayak gini nggak bisa tatap muka, itu kalau saya nggak nyaman gitu ya. Karena transfer tidak hanya transfer ilmu tetapi juga transfer girohnya gitu ya, transfer impresinya itu kurang gitu. Nah, apalagi rata-rata kalau sudah masuk kuliah kan kameranya dimatikan gitu kan, tidur semua mereka gitu kan. Jadi kita kayak orang ngomel sendiri gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi kita sedang menghadapi persoalan. Kemudian apa yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional? Konteksnya dalam malam ini adalah pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial ya. Nah, itu apa kira-kira yang bisa dijadikan? Apakah mengacu kepada Pancasila, tujuan negara, Undang-Undang Dasar, atau sekedar janji kampanye? Nah, ini yang harus banyak dikoreksi. Harusnya acuannya ya pada Pancasila, tujuan negara, Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Kemudian apa payung hukum rencana pembangunan hukum nasionalnya? Ini juga harus dipikirkan. Yang kemudian yang bagaimana harmonisasi antara program legislasi nasional dan
legislasi daerah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, supaya dalam konteks mewujudkan keadilan sosial dan menjaga lingkungan supaya terus bisa berkelanjutan. Jadi jangan sampai misalnya kekayaan alam yang ada di daerah itu dihabisi, gitu kan? Saya nggak tahu ya kalau yang ada di luar daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu potensi polusinya banyak ya, polusi udara, polusi air, juga polusi tanah gitu. Sementara yang tidak punya sumber daya alam itu tidak terlalu terkena polusi itu. Tetapi dalam konteks undang-undang perimbangan keuangannya itu tidak adil bagi daerah yang sumber daya alam gitu. Kenapa? Karena dia kena berbagai resiko tadi gitu. Kalau di Jakarta mungkin ya karena masyarakatnya semua ingin berburu di Jakarta sehingga dari konteks keadilan sosialnya di situ itu harus berbagi. Nah, itu hal-hal yang menurut saya dalam perspektif hukum, khususnya hukum tata negara, keadilan sosial itu jangan berhenti di slogan gitu. Jangan berhenti dikampanyekan saja gitu ya. Tetapi ditularkan gitu ya. Syukur-syukur kebijakannya sudah ke sana. Pak Anies pernah mencontohkan, saya lihat di beberapa video yang beliau contohkan, bahwa di Menteng itu mantan-mantan pahlawan nasional gitu ya, atau yang dulu bertarung nyawa gitu ya, kemudian mendapatkan pembebasan untuk pembayaran PBB, kemudian nanti akan masuk ke PDAM-nya ya, air akan digratiskan, kemudian jadi itu subsidi silangnya ya, kebijakan di DKI menurut saya sudah bagus, tetapi mungkin kita yang ada di daerah di luar DKI kurang mendapatkan informasi tentang itu, apakah memang sengaja untuk ada pihak tertentu yang tidak ingin membuka informasi itu, tapi dengan viralnya video yang disampaikan oleh Pak Anies secara terus-menerus mungkin itu masyarakat akan tahu gitu ya. Harus ada subsidi silang. Saya pernah mendengarkan juga buruh yang beli di koperasi di mana dia bekerja itu juga mendapat subsidi. Tapi kalau Anda beli di toko-toko atau retail-retail yang modern dengan harga yang otomatis yang pemilik modal gitu ya. Nah, inilah yang sudah bisa dilakukan. Maka memang benar ya, orang pegang kekuasaan itu harus benar-benar digunakan secara benar, karena kekuasaan itu bisa melakukan hal positif gitu. Yang orang lain mungkin nggak bisa. Nah, ini yang kita mudah-mudahan tetap bisa juga berkontribusi. Kalau saya dengan Mbak Azira mungkin dari dunia pendidikan gitu ya, setidaknya menyiapkan kader, mudah-mudahan semuanya punya pandangan, setidaknya juga nantinya punya keyakinan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Azira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nikmatul Huda atas pencerahan juga yang sangat luar biasa. Walaupun bahasanya bahasa hukum, Prof. Nikmah ya, yang memang luar biasa. Prof. Nikmah ini memang ya sudahlah gitu. Kita betul-betul disajikan bagaimana pentingnya pemahaman untuk konteks hukum yang memang itu penting untuk bagaimana sebuah negara itu bisa betul-betul membangun gitu ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tadi memberikan gambaran yang meskipun waktunya singkat tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang cukup untuk kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita beri aplaus untuk Prof. Nikmah secara virtual atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Terima kasih Prof. Nikmah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita masuk ke sesi yang keempat untuk narasumber kita menyampaikan sharingnya pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya mau menyebutnya agak bingung gitu, saya panggil Mas aja, Mas Ari Untung. Mas Ari Untung yang sudah hadir pada malam hari ini, tentu juga tidak asing ya Bapak Ibu sekalian, beliau adalah public figure dan sekaligus CEO dari Garis 10 Corporation.
Corporation. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, kepada Mas Ari Untung untuk waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Hajirah Qudsi atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat tentunya juga Bapak Anies Rashid Baswedan, Gubernur kesayangan kita, beserta Ibunda kalau nggak salah hadir di sini, Ibu Alia. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Nikmatul Huda, Masya Allah luar biasa tadi ini yang kita dapatkan, dan nggak ketinggalan juga Bapak Irjen Dr. Andes Taufikur Rahman Ruki. Masya Allah, ini sebenarnya saya agak sedikit grogi untuk hadir di sini karena menurut saya bahwa keilmuan saya belum pantas untuk berada di sini, karena saya rasa ini yang sudah berkompeten di bidangnya sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum ketika dimintakan untuk ikut serta, sebenarnya saya di sini berkeinginan untuk sambil nyantri gitu, sambil belajar banyak dari para guru-guru saya yang ada di sini. Mohon izin saya mungkin akan menayangkan sedikit video dulu kalau boleh, Bu Huzri. Iya, ya. Iya, baik, sebentar. Sudah Mas Ari mau menyajikan sendiri? Ya, Ya, sudah diizinkan untuk share screen. Sudah. Oke. Ampun. Ya, ini ada sedikit mungkin yang kita jalankan untuk warga Indonesia. Audionya masuk nggak? Audionya memang tidak di-share juga, Mas Ari? Audionya nggak keluar. Sebentar kita ulang lagi, Bu. Sebentar. Ya. Ini mungkin sedikit penggambaran dari apa yang coba kita jalankan sejauh ini dari teman-teman yang mungkin bisa menjadi salah satu, nanti akan menjadi bagian dari uraian saya mungkin. Tapi jarang ada orang tua yang marah kepada handphonenya karena udah merusak anaknya. Mencintai penduduk yang ada di bumi, maka engkau akan dicintai penduduk yang ada di langit. Bersaudara, Allahu Akbar. Dia yang tabrakan, saya yang bisa. Karena pertama kali orang mendapatkan kenikmatan dalam hijrah, Allah tidak akan berikan dunia. Jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, terlalu kecil. Ya, itu tadi sedikit penggambaran dari apa yang kita laksanakan bersama teman-teman, yaitu Hijrah Fest, dan mudah-mudahan mungkin di masa setelah ini, mungkin ketika pandemi sudah berakhir, kita bisa jalankan kembali. Sekarang ini tentunya juga saya akan merujuk di mana ide-ide tersebut berasal, tentunya juga adalah ketika kita melihat, kita dapat inspirasi sebenarnya dari para founding fathers kita, di mana tentunya juga guru-guru kita sangat luar biasa merumuskan Pancasila untuk Indonesia ini, bagaimana para ulama-ulama atau juga orang-orang yang sangat luar biasa bisa mengajarkan kita hanya dalam 5 sila yang 5-5-nya berasal dari Al-Quran,
dari beriman sampai berkeadilan. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini merupakan sesuatu yang menginspirasi buat kita bahwa dari ke 1 sampai 5 sila tersebut itu seluruhnya adalah lebih kepada pembangunan manusianya. Gitu. Jadi pembangunan manusia ini sangat penting. Jadi menurut kami bahwa banyak inspirasi yang juga kita dapat dari beberapa sirah yang mungkin bisa relate gitu ya, seperti halnya mungkin kita juga mendapatkan ilmu dari para guru kita di surat Ibrahim ayat 24 yang mengatakan bahwa pohon yang baik adalah pohon yang memiliki akar yang kuat, kemudian batang yang kokoh dan juga berbuah gitu. Jadi misalnya kita membentuk seorang manusia atau juga mungkin negara itu berasalkan mungkin dengan akar akidah yang kuat, kemudian iman yang kokoh, dan ketika buahnya adalah menjadi manfaat bagi orang banyak. Dari situ tentunya juga bisa relate dengan apa yang kita coba laksanakan dengan teman-teman gitu ya. Bagaimana kalau kita sudah membuat orang itu menjadi beriman, maka buahnya adalah dia menjadi manfaat dengan orang-orang sekitarnya. Pada saat memberikan manfaat, tentunya juga bisa share keadilan dengan orang-orang yang membutuhkan mungkin perbedaan keadilan pangan, keadilan pendidikan. Itu bisa mungkin menjadi sesuatu yang bisa dipenetrasikan. Ada satu kisah sejarah yang menurut saya cukup menginspirasi ketika mungkin sejarah dibangunnya tembok Cina, bagaimana ketika saat itu dibangunnya tembok itu dengan begitu kokoh agar musuh nggak masuk gitu, begitu panjang, begitu tinggi gitu, tapi musuh tetap bisa masuk. Masuknya dari mana? Dari pintu-pintunya, karena di pintu penjaganya disogok. Jadi bisa dibilang fisik sih bisa dibangun gitu, tapi selama mungkin manusianya nggak mentalnya juga tidak dibangun, nggak sepadan dengan pembangunan itu, kayaknya tidak akan sejalan gitu. Maksudnya kalau kita memantaskan diri sama Allah, apakah kita pantas dengan pembangunan ini? Apakah orangnya juga sudah siap untuk itu gitu? Seperti halnya juga mungkin ketika kita juga mendapatkan inspirasi dari bagaimana ketika dulu zaman Crusade ya, ada seorang anak muda yang membebaskan Yerusalem, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan begitu hebatnya mampu merebut Yerusalem. Apakah dia begitu hebat? Tapi ternyata bahwa kisahnya sangat luar biasa sekali, bahwa ternyata kehebatan dari beliau itu adalah kehebatan dari gurunya Nurdin Zenki di 3 generasi sebelumnya yang mendidik anak-anak dengan akidahnya sangat kuat dan sangat hebat. Akhirnya di 3 generasi berikutnya itu adalah generasi-generasi terbaik, dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang berdiri menjadi juru bicaranya. Nah sekarang ini kita mungkin dari teman-teman di Garis 10 atau di teman-teman di Musyawarah itu mencoba untuk berkontribusi gitu. Jadi berkontribusi untuk mungkin karena kita ini lebih banyak bermain di media gitu ya, lebih banyak bermain di public figure, keartisan, atau juga mungkin di pengajian gitu, membuat event, atau juga mungkin intellectual properties. Makanya kita mungkin kalau untuk pembangunan fisiknya kita masih belum memiliki kapabilitas untuk sampai ke sana, tapi insya Allah kita berikhtiar untuk sama-sama membantu untuk pembangunan manusianya gitu. Karena kami rasa dengan kalau kita sudah memiliki orang-orang dengan akidah yang hebat gitu, pada saat kemudian dia beriman gitu, itu akan tumbuh rasa rasa empatinya, kemudian rasa akhlak mulianya. Pada saat mereka beriman, mereka nggak ada lagi cara berpikirnya itu yang take and give gitu, tapi melainkan give and give gitu ya. Jadi apa yang dilakukan adalah memberi dan memberi gitu. Jadi pokoknya kontribusi aja terus, apa yang bisa dilakukan. Jadi misalnya ada satu tempat mungkin kekurangan pangan, di sekitarnya itu ada orang-orang yang mencoba memberikan solusi untuk itu. Tapi saya rasa sekarang Indonesia sudah merasa mengarah kepada hal itu, saya rasa ya. Jadi tingkat kepedulian kita, sosial kita sudah makin meningkat sedikit demi sedikit. Tapi mungkin di alam bawah sadar bahwa Indonesia ini tingkat keimanannya sedang naik. Kami merasa seperti itu, bahwa dengan adanya mungkin ya dengan banyaknya cobaan, memang dengan banyak cobaan kita tuh seperti umat pegas ya. Kalau ada cobaan kita tuh bisa jadi tambah hebat gitu. Dengan adanya cobaan tambah hebat, dengan adanya fitnah tambah naik derajat. Ini keunikan yang mungkin secara kami rasa bahwa
pola ini polanya Allah, bukan pola manusia. Kalau pola manusia pasti ya take and give, atau juga mungkin banyak, kalau banyak nabung jadi kaya gitu. Kita sebaliknya, banyak memberi, maka insya Allah kita mendapatkan apa yang terbaik, berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu ya kami mencoba untuk membuat berbagai IP atau juga mungkin kanal-kanal yang mengarah kepada edukasi atau pendidikan. Untuk remaja kami meng-create sebuah event bernama Hijrah Fest. Bagaimana kita membuat pola kajian keilmuan itu menjadi sebuah lifestyle di mana orang itu nggak malu untuk datang ke kajian, malah mereka bangga dengan keislaman mereka, dengan lifestyle keimanan mereka. Mereka bangga dengan itu. Kita mencoba membuat wajah kajian itu jadi seindah konser gitu. Jadi kita juga bersaing dengan itu. Jadi membuat bahwa orang yang beriman itu nggak malu untuk menunjukkan keimanannya, nggak malu mereka untuk menjalankan perekonomian syariah. Yang luar biasa uniknya bahwa ketika Hijrah Fest pertama, di mana kita melaksanakan hal itu sebelum adanya, karena belum ada sponsor saat itu, mungkin banyak ya sedikit ada sakwa sangka atau juga mungkin perkiraan kita mungkin ada arah politik atau gimana, maka sponsor kami tidak ada. Tapi Masya Allah, luar biasa, Allah memberikan banyak kemudahan untuk kami untuk bisa menjalankan itu. Dan ini sebuah hal yang mengejutkan bagi kami tentunya juga, bahwa ternyata millennials itu juga sudah mulai melek agama gitu. Millennials ini sudah mulai belajar. Ini yang membuat kita jadi bahagia dengan itu. Dari hal itu, dari Hijrah Fest, kemudian di tempat itu banyak launching aplikasi-aplikasi Islam, aplikasi-aplikasi solusi tentunya juga, aplikasi-aplikasi umat. Banyak IP yang lahir di sana, ada Nusa and Rara, ada Rico the Series, ada aplikasi ta'aruf, aplikasi sedekah, aplikasi pangan, aplikasi infak beras gitu. Memang kita semua tumbuh bersaing satu sama lain demi kebaikan. Ini yang luar biasanya. Dan kami juga dari kajian musyawarah yang merupakan komunitas yang menginisiasi adanya Hijrah Fest, kami juga secara kami juga merasa bahwa kami juga harus ambil peran di sini. Kita bukan cuma jadi penonton, tapi kita mencoba untuk menjadi pemain. Bagaimana kita juga mencoba untuk membangun rumah-rumah Quran, musyawarah, kemudian pesantren-pesantren, kemudian sebentar lagi kita akan launching ada di Semarang. Kemudian kita tanggap dengan berbagai bencana. Kita ada namanya musyawarah peduli, dan selalu responsif dengan apapun yang terjadi. Jadi misalnya ada bencana di suatu tempat, mungkin bantuan belum datang, kalau perlu kita juga bisa ada di sana lebih dulu gitu. Walaupun isinya mungkin nggak seberapa yang kita bawa. Ketika yang datang public figure itu sesuatu yang menghibur untuk warga yang ada di sana gitu. Para artis datang cuma bawain beras segala macam, mereka merasa mendapatkan kepedulian gitu. Jadi mestinya saat ini adalah momen di mana pada saat saudara kita membutuhkan keadilan secara perhatian untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pangan. Ini adalah momen di mana kita yang harus ambil peran. Alhamdulillah kegiatan infak beras kami per wilayah, satu wilayah itu berhasil mengumpulkan 10 ton. Jadi setiap kota itu 10 ton. Jadi kita bayangkan ada 3 titik kalau tidak salah itu ya, itu bekerjasama dengan Munzalan Pontianak, asuhan Ustadz Lukmanul Hakim. Kita setiap bulannya Masya Allah, jadi ibaratnya Alhamdulillah kita bisa ikut serta dalam memberikan solusi pangan kepada saudara kita. Nah, untuk pendidikan anak-anak kita mencoba untuk masuk ke ranah edutainment, di mana tentunya juga anak-anak ini waktunya bermain, anak-anak ini waktunya kebanyakan nonton mungkin seperti kartun-kartun gitu ya, animasi-animasi yang sekarang ini sedang ekspansi dari luar ke Indonesia. Kami merasa kami harus punya peran di sana gitu. Adik-adik ini merupakan calon-calon pemimpin peradaban masa depan. Jadi kita harus seperti Nurdin Zenkinya di masa lalu. Jadi kita akhirnya mencoba untuk membuat konten edukasi yang namanya Rico the Series. Setelah teman-teman dari Nusarara establish, kemudian dari Rico the Series yang kita mencoba untuk mengangkat kebanggaan adik-adik kita
terhadap Al-Quran. Alhamdulillah setiap minggunya kita adakan setoran hafalan dan lomba menghafal Quran gitu, kemudian pesantren kilat gitu. Ini hal-hal yang seolah-olah berada di lingkungan yang penuh akhlak, adalah hal yang menyenangkan bagi adik-adik semua. Dan ini alhamdulillah responnya juga sangat luar biasa. Ternyata banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini sudah mulai peduli dalam memilihkan tayangan kepada anak-anaknya. Jadi di sini kami merasa bahwa sekarang ini adalah mungkin masanya kita sama-sama mengambil pupuk atau juga mungkin membangun manusianya. Kalau menurut kami mungkin aja bisa salah, tapi mungkin ini yang kami dapatkan dari para ustaz-ustaz kami, bagaimana kita membangun manusianya. Kemudian pada saat manusia-manusia ini, orang-orang Indonesia ini sudah terbangun menjadi orang-orang terbaik, apapun profesi yang dijalankan, entah itu menjadi pelaku seni atau juga mungkin menjadi pejabat, adalah orang-orang yang hadir di sana sebagai pemberi solusi. Jadi entah itu mungkin praktisi ekonomi, berarti dia harus jadi solusi bagi masyarakat. Entah itu dia mungkin pelaku seni, dia punya tanggung jawab dengan seninya untuk menambah manfaat untuk orang banyak. Jadi pada saat manusia akhlaknya sudah terbangun, kemudian empatinya sudah kepedulian sosialnya sudah meningkat, empatinya sudah mengembang, ingin ikut serta dan ambil alih atau punya andil dalam kepedulian terhadap sesama, insya Allah kemudian kami rasa bahwa keadilan sosial ini jadi mudah bisa terpenetrasi. Pada saat semua sudah merasakan keadilan sosial, maka pembangunan fisik saya rasa udah waktunya. Jadi mungkin banyak hal yang merasa bahwa pembangunan fisik dulu baru pembangunan manusianya. Kalau kita melihat mungkin dari pola yang berbeda adalah pembangunan manusianya pada saat sudah kita pantaskan diri kita sama Allah, insya Allah Allah akan pantaskan kita untuk mendapatkan keagungan ini. Kita mendapatkan kehebatan ini, bahwa Indonesia akan bangkit sebagai negara yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin peradaban. Jadi mungkin pada saat ini kita kalah secara teknologi, kalah secara fisik, kalah secara materi, tapi kita menang secara jumlah orang-orang baik. Insya Allah dari sini kita mulainya. Mungkin belum tentu kita menjadi pemenang dalam memimpin peradaban, tapi minimal kita menjadi orang yang berkontribusi di sana. Allah ini sudah berjanji bahwa kita akan menjadi pemenangnya di sana. Gitu. Kalau sutradaranya udah bilang akan menang, kenapa kita nggak mau ikutan main? Saya rasa bahwa Allah ini Maha Kuasa. Allah ini mampu melakukan apa saja. Tapi ada satu hal yang tidak akan Dia lakukan, yaitu mengingkari janjinya. Alhamdulillah, menurut saya mungkin saya hanya mampu segitu. Para guru-guru saya, mohon maaf jika ada kesalahan, pasti kesalahan ini datangnya dari saya gitu. Jika ada manfaat ini mungkin ya tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari, Masya Allah lagi gitu ya. Jadi betul-betul saya di sini diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk membersamai 4 narasumber yang luar biasa sekali juga gitu ya. Bagaimana kontribusi yang sudah diberikan kepada Indonesia gitu ya, menjadikan kita berkaca gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ari tadi bahwa dimanapun kita berada, dengan peran apapun kita di sana, maka pastikan kita bisa memberikan kontribusi dan turut serta untuk membangun Indonesia sebetulnya ya Mas Ari. Jadi tadi juga disampaikan bagaimana titik poin dari yang dibawa oleh Mas Ari dan komunitasnya itu adalah bagaimana membangun manusianya. Jadi bagaimana meningkatkan gitu ya, saya akan sebut personalnya gitu ya, supaya nantinya itu bisa turut membangun nanti infrastrukturnya dan sampai pada akhirnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial insya Allah akan bisa dicapai di negara Indonesia. Terima kasih sekali Mas Ari Untung untuk sharingnya pada malam hari ini. Kita beri aplaus Bapak Ibu secara virtual untuk Mas Ari Untung, dan kemudian tadi Prof. Nikmah, kemudian tadi Pak Taufik Ruki, dan tentunya tadi Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah dengan disajikannya sharing dari Mas Ari Untung tadi itu menjadi penutup Bapak Ibu sekalian sesi sharing kita dalam kegiatan Syawalan pada malam hari ini, dan bincang-bincang yang alhamdulillah sangat berbobot sekali gitu ya. Harapannya dari apa yang sudah kita bicarakan, kita
kita simak bersama tadi bisa memberikan apa ya, saya akan sebut memberikan gambaran untuk kita supaya paling tidak gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita, minimal dalam lingkungan terkecil kita gitu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Jadi tidak baik untuk kita kemudian mengutuk kondisi yang ada, tetapi bagaimana ya hal apa yang bisa kemudian kita perbuat dengan baik. Bapak Ibu sekalian, untuk menutup sesi sharing ini, nanti sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, perkenankan saya untuk sedikit menyampaikan satu pantun ya, yang harapannya itu bisa memberikan gambaran dari keseluruhan kegiatan kita pada malam hari ini. Sontai senyum adalah awal persahabatan. Silaturahim adalah jembatan kekeluargaan. Saling mengingatkan adalah bentuk persaudaraan. Saling memaafkan adalah bentuk kasih sayang. Demikian dari saya kembalikan kepada Pak Wahyudi selaku pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sera, menginspirasi kita semua. Nyalakanlah lilin di tengah gelapnya malam, jangan pernah mengutuk kegelapan, kira-kira gitu. Dari Pak Anies tadi kita mencatat upaya keras beliau untuk menciptakan kesetaraan sosial dalam pemanfaatan fasilitas publik. Dari Bu Dekma dan Pak Ruki kita mencatat bahwa keadilan sosial itu merupakan amanat konstitusi yang perlu kita wujudkan, dan dari Mas Hari ini luar biasa, ini Mas Hari Untung, give and give dan mencoba untuk menghadirkan kajian seindah konser, jadikan inspirasi yang luar biasa. Baik, Ibu sekalian, demikian saluran kita bersama dengan satu pimpinan daerah, satu aktor dan pekerja seni yang sangat menginspirasi, sekaligus para penegak hukum dan akademisi bidang hukum. Terima kasih kepada Bapak Taufikur Rahman Ruki, Bu Nikmatul Huda, Pak Anies Baswedan dan Mas Hari Untung atas sharing yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, Bapak Ibu hadirin ya sekalian, yang semoga sawalan malam hari ini yang penuh makna membawa kita pada manfaat untuk selalu senantiasa menciptakan kemaslahatan dimanapun kita berada dan semakin mempererat silaturahmi di antara kita. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri sawalan malam hari ini dengan bersama-sama melafalkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panjimas, terima kasih kepada Islamic Studies Forum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran. Terima kasih Prof. Nikma. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Prof. Nikma. Pak Ruki, Pak Taufik Ruki, terima kasih. Pak Taufik. Bunda Alia, terima kasih. Mas Puntro, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Pak Dadang, terima kasih. Mbak Zaki, terima kasih. Saya mohon pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ari. Waalaikumsalam.